Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Supra nih. Tutorial servis kipas angin nih. Jadi ini pakai speed 1, 2, 3, terus dibantu muter pakai tangan. Awalnya sih speed 1 nggak mau, harus dinaikin ke speed 2 baru bisa. Lama-lama speed 3. Terus kelamaan lagi harus dibantu tangan untuk memutarnya. Nah, kalau udah begini jangan berlama-lama ya teman ya. Langsung aja dibongkar. Soalnya kalau didiemin takutnya dinamonya yang terbakar nih kalau kita nggak ada di rumah ataupun dinyalain tapi ditinggal, karena udah keselnya ya kipas nggak mau muter susah. Nah, lebih baik kita bongkar. Untuk membongkarnya sendiri sih sebenarnya simpel ya, nggak sesulit yang dibayangin, gampang banget. Kita cuman butuh part bos ya, bushing buat dinamonya. Tapi ini kalau dibawa ke tukang servis bisa 50 ribuan ini teman-teman nih kalau servis nih. Dari sayang-sayang kan 50 ribu, mending kita beli spare partnya sendiri. Rata-rata sih harganya 10 ribu nih yang bushingnya ini. Nah, ini cara bongkarnya cukup pakai obeng ya. Ini kita bongkar casingnya dulu nih, plastiknya. Oh iya, mau dibongkar kan bisa sekalian dibersihin ya teman-teman ya. Kita bersihin dalam-dalamnya, pasti banyak debu-debunya nih, biarpun baling-balingnya sering dicuci, tapi kalau di bagian dalam yang ketutup ini kan jarang dibersihin. Nah, kebetulan pas lagi bongkar sekalian bersihin pakai kuas biar lebih awet lagi ya, minimal 10 atau 20 tahun lagi kan masih lumayan nih kipas, daripada rusak beli lagi. Nah, disimak ya videonya. Nah, ini untuk putar-putarannya nih yang buat galeng kiri kanannya kan patah nih, jadi kadang kalau udah nengok ke kiri dia suka bunyi tek 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 tapi nggak mau balik. Nah, itu belakangnya tuh yang patah nih. Kalau ini saya akalin diikat pakai kawat ya teman-teman ya. Kawatnya jangan yang terlalu gede, kawat kecil aja, ikat paten. Nah, nanti bisa sembuh kembali, bisa muter kiri kanan ya. Ini untuk membuka anchornya nih kita pakai obeng plus. Ini berlaku untuk semua kipas angin ya teman-teman ya, kipas angin yang berdiri ataupun kipas angin yang model apa sih, sekai ya, yang model besi begitu ya, seng, itu sama keluhannya banyak kan di situ. Dan ini bushingnya nih harus diganti ya, jangan di amplas ataupun dikasih minyak, itu nggak bertahan lama kalau dikasih minyak begitu. Oli atau grease yang tahan panas sekalipun yang buat CVT itu saya udah pernah nyoba, dan itu cuman 2 hari terus macet lagi, karena di dinamo kipas angin ini panas banget ya teman-teman ya. Jadi kalau minyak itu kena panas dia akan lengket, bukannya licin lagi tapi lengket. Nah, ini kita bongkar, sangat mudah nih. Hati-hati di bagian lilitannya ya, takut patah tembaganya. Nah, kalau udah tembaganya udah putus susah nih untuk kebenerinya lagi, harus digulung ulang. Ini untuk pengunci kipasnya kita bisa cabut pakai tang ya, kita ketok dulu terus kita cabut pakai tang, jangan sampai hilang. Nah, ini kita tinggal tarik, akan agak keras karena di dalamnya ini nih udah seret nih tuh. Ada kayak noda coklat begitu kan yang bikin lengket nih. Jadi nanti dibersihin terus diganti bushing yang baru. Nah, untuk teman-teman yang mau bongkar nih, kalau bersihin nanti kalau udah selesainya jangan dikasih oli ya, soalnya nanti bakalan macet kalau dikasih oli, pasti lengket lagi nggak lama. Nah, ini nanti di sininya nih ada kayak ring plastik ya, plastik apa kertas gitu. Kalau belum patah sih bisa dipakai lagi ya, tapi kalau udah patah sih nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa, paling kipasnya agak oblak dikit pas lagi dipasang. Tapi kalau untuk muter lagi normal. Nah, ini bushing yang akan kita ganti. Di situ ada penguncinya.
kita tinggal congkel saja menggunakan obeng min. Nah, ini fungsi dari obeng minnya ini untuk mencongkel rumah pengunci bosingnya ini. Nah, kalau belum pernah dibongkar, biasanya di dalam penguncinya ini ada kayak busanya begitu teman-teman, busa yang ada minyak-minyaknya gitu. Nah, itu dibuang aja, nggak usah dipasang kembali. Ini bosing yang lama. Kalau dilihat kasat mata sih dia normal ya, nggak ada masalah, tapi sebenarnya itu sumber masalahnya nih yang bikin macet. Kalau dikasih oli juga paling 2 hari. Nah, setelah kita beli yang baru nih, kalau di tempat saya sih 10.000 nih sepasang. Jadi teman-teman kalau mau beli bosingnya, yang lamanya dibawa ya, soalnya ukuran anchornya ini kan beda-beda, ada yang gede ada yang kecil. Biar pas kita bawa contohnya, jangan lupa dibersihkan juga bagian dalamnya, pasti kayak ada lengket-lengketnya itu ya. Kalau susah bisa pakai bensin atau alkohol untuk membersihkan sisa minyak-minyaknya itu yang lengket tuh. Nah, jangan lupa di subscribe juga nih teman-teman nih. Oh, ini pernya nih, jangan lupa pernya jangan sampai hilang ya, nanti dipasang kembali. Disimak aja, dan tolong dibantu nih subscribe channel Supranet channel ini, subscribe, like, share bila perlu buat pengalaman yang lain. Mungkin teman-teman kan ada yang butuh ilmu servisnya ya, bisa di share nih. Daripada ke tukang servis, mending kita bongkar sendiri sekalian buat belajar, hitung-hitung ngirit lumayan buat beli gas. Dan ini kalau anchornya ini nggak ada masalah ya teman-teman, kita bersihkan. Kalaupun agak aus sedikit nih, nggak apa-apa, kita pakai lagi. Cuman kalau ausnya udah parah banget ya sebaiknya diganti, pakai yang bekas bisa, yang di pasar loak kan banyak tuh, tapi kalau di toko mah jarang yang jual anchornya. Ini pernya kita pasang kembali ya, dipasin aja ya, jadi ada bagian yang runcing, ada yang apa ya, ngeplak begitulah, ngedelep. Nah, ini cara pasangnya tuh, fungsinya untuk neken bosingnya ini, tapi nanti bosingnya ini bisa diatur-atur ya. Kalau kita mau ganti pakai bearing, ada bearing yang kecil, tapi untuk masangnya agak susah ya kalau pakai bearing. Soalnya kalau bearing itu kalau nggak pas, nggak presisi banget, dia nggak bisa, soalnya dia nggak elastis ya, nggak lentur, nggak ada pengaturnya kayak gini. Kalau yang ini nanti bisa diatur-atur, biarpun bengkok nanti bisa dilurusin lagi. Setelah diganti bosing yang baru, kita pasang lagi nih penguncinya, jangan sampai lupa ya. Dan ini bisa tuker-tukeran depan belakang juga bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Penguncinya kita tekan-tekan lagi, nih nggak terlalu keras sih, enteng, soalnya kan seng. Kita tekan-tekan aja biar rapi, biar seperti semula. Nah, nanti kita coba nih, kita coba kan miring nih, biasanya kalau habis dipasang miring. Nah, kita bisa lurusin lagi nih kalau fungsinya, kalau pakai bosing dan pernya yang tadi itu yang buat makan, fungsinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau pas kita pasang anchornya, nah ini bisa ngikutin tuh arahnya, jadi gerak kipasnya juga nggak tarik-tarikan ya, lebih lancar. Ini pakai bosing yang baru, lancar banget nih. Nah, setelah selesai dibersihin, dipasang lagi part-partnya, jangan sampai ada yang ketinggalan per-pernya. Oh iya, sekali lagi busanya jangan dipasang ya. Nah, kita rakin balik. Yang belakang sama sih cara perakitan pemasangannya kayak seperti tadi. Kita pasang kembali semua bagian-bagiannya, bosing, per, sama cinya. Nah, nanti kalau udah terpasang bisa langsung dicoba ya. Kalau tadi anchornya saya bersihin pakai autosol nih biar agak mengkilat begitu, biar licin. Dan kapasitornya jangan diganti ya, kalaupun mau diganti dengan ukuran yang sama, jangan yang lebih gede, soalnya takut tembaganya yang terbakar nantinya. Ini udah
Selesai dibersihin, dirakit kembali, nanti kita tes nih. Ini kita tes pakai speed 1. Langsung muter teman-teman, pakai speed 1 langsung muter, tidak seperti video di awal yang harus dibantu tangan ya. Pakai speed 3 pun harus dibantu pakai tangan.